Awalnya sebelum ada program dari ILO yang bekerja sama dengan AP2HI, memang kami sudah menerapkan terkait standar ketenagakerjaan, terkait kesetaraan gender, dan juga keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi memang awalnya kami hanya secari kertas dalam arti untuk pemenuhan akan audit sosial atau audit SMETA seperti contohnya LKS Bipartit. Kami hanya memenuhi sebatas struktur organisasinya saja, pendaftaran ke Dinas Tenaga Kerja, tapi ketika ada program dari ILO yang bekerja sama dengan AP2HI ini, kami lebih mengoptimalkan apa yang sebenarnya sudah ada terkait standar ketenaga kerja, terkait dengan kesetaraan gender, dan juga terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Terus terang, sebelumnya kami untuk terkait standar-standar seperti itu masih sangat minim pengetahuan kami terkait dengan K3. Tapi ketika adanya program ini, pengetahuan kami makin lebih banyak, bahkan ILO sendiri tidak hanya sekedar memberikan informasi melalui training, tapi mereka pun turun langsung. Kami menyadari bahwa peran pekerja perempuan itu sangat besar bagi perusahaan kami. PT Channel sendiri itu karyawannya berjumlah sekitar 140-an, di mana untuk perempuannya hampir setengah dari jumlah pekerja. Perusahaan berusaha menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja perempuan. Contohnya, kami menyediakan ruang laktasi untuk pekerja perempuan yang menyusui. Konsisten menerapkan K3 itu penting karena kalau misal kita lalai akan penerapan K3 itu dampaknya akan beresiko tinggi. Ketika kita tidak hati-hati dalam bekerja, itu bisa saja kita tergores pisau, misal di bagian gas room. Kalau kita nggak pakai respirator, bisa saja ketika gas bocor, karyawan tersebut akan kena dampaknya yaitu langsung pingsan. Dengan adanya program ILO, saya dan pekerja lainnya merasa tentram dan wawasannya lebih terbuka akan penerapan atau budaya K3 tersebut. PT Samudra Ulam Nusantara telah memperbarui protokol identifikasi bahaya untuk meningkatkan keselamatan kerja. Setelah adanya dari AP2HI sama ILO, dari situ kan kita mengimplementasikan, tadinya kita nggak ada sign, dari situ kita analisa, akhirnya kita buat sign, jadi ke karyawan juga untuk mengurangi kecelakaan kerja di lapangan. Perusahaan menyambut baik dengan yang di ILO, terutama pasca bencana kebocoran gitu kan. Langkah-langkah yang diperbaiki apa gitu kan, untuk pemasangan smoke detector, gas detektor, dan sebagainya itu, dan edukasi ke karyawan jika ada kebocoran apa yang harus mereka lakukan. Mungkin awalnya berat ya buat mereka ya, tetapi setelah itu bisa diimplementasikan, dibimbing, didampingi, mereka mendapatkan manfaat. Tadinya mungkin di dalam bekerja, dalam penggunaan alat-alat keselamatan, itu tidak terlalu digubris dan industri juga tidak terlalu menganggap itu penting. Dengan adanya pendampingan ini, mereka menjadi sadar bahwa itu penting, dan kalau pekerjanya itu merasa nyaman, merasa di dalam bekerjanya itu mendapatkan suatu manfaat bagi kedua belah pihak, sehingga industri perikanannya juga akan menjadi lebih punya potensi besar ya. Ini menjadi suatu titik tolak poin di mana kita bersama-sama dengan kegiatan yang diberikan oleh ILO ini bisa menjadi pendamping bagi industri, bagi anggota-anggota kita, sehingga mereka itu bisa dengan tindakan nyata, mereka bisa aktif menjalankan lembaga ini supaya lembaga komunikasi ini bisa menjadi hidup.